Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Afiqullah, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F. Di video kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah Jaringan Komputer. Dengan materi Pengantar Jaringan Komputer yang berisi 9 pokok pembahasan, yaitu sejarah, pengertian, penggunaan koneksi, jaringan komputer dan sistem terdistribusi, jenis, topologi, tujuan dan manfaat, macam perangkat, dan masalah sosial yang ditimbulkan. Oke, mengapa kita perlu tahu tentang jaringan komputer? Dikarenakan teknologi jaringan komputer mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di dunia pada abad ke-21 ini. Sungguh hebat dan sangat menarik untuk dibahas. Selanjutnya kita ada sedikit quote sebelum mulai materi. Kita semua sekarang terhubung dengan internet, seperti sel-sel saraf di otak raksasa dari Stephen Hawking. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, sejarah jaringan dan komputer. Sejarah jaringan dan komputer. Sejarah jaringan sendiri berawal dari Howard Aiken. Bisa kita lihat wajahnya di sebelah kiri. Dan sejarah komputer berawal dari Charles Babbage. Bisa kita lihat gambar wajahnya di sebelah kanan. Pertama, sejarah komputer. Sejarah komputer, bisa dibilang komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang berarti menghitung dan terinspirasi dari abacus. Bisa kita juga tahu tadi bahwa sejarah komputer ini berawal dari Charles Babbage dengan mesin analytical pada abad ke-19. Bisa kita lihat sejarah komputer yang akan kita bahas kali ini lebih ke arah revolusi dari alat-alatnya. Bisa kita lihat generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung vakum dan ukurannya sangat besar, bisa memenuhi satu ruangan. Kemudian generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 tabung vakum diganti dengan transistor yang lebih efisien. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971 transistor dikembangkan menjadi integrated circuit. Oke, kemudian generasi keempat 1971 sampai sekarang perkembangan lagi dari transistor menjadi mikroprosesor. Dan yang terakhir generasi kelima sekarang hingga masa depan. Saat ini masih dalam tahap pengembangan dan berdasar pada kecerdasan buatan atau lebih populer disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Kemudian sejarah jaringan komputer. Awal dari konsep jaringan komputer di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Howard Aiken pada tahun 1940. Oke, jaringan komputer pada tahun 1940, yaitu pada masa jaringan komputer awal, lahir sebuah program yang bernama batch processing atau proses beruntun. Kemudian perkembangan jaringan komputer pada tahun 1950 diciptakan sistem time sharing system atau TSS. Kemudian sejarah internet dan web. Berawal dari ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network pada tahun 1969. Bisa kita lihat hasil dari perkembangan sejarah internet dan web, ada email, internet, Usenet, TCP dan IP, kemudian ada DNS, IRC, WWW, dan yang terakhir surfing. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya adalah pengertian jaringan komputer. Di pengertian jaringan komputer ini kita akan membahas beberapa hal, tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau bisa disebut dengan wireless. Terdapat beberapa jenis dari koneksi jaringan komputer. Yang pertama ada peer-to-peer. Ini jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer dan terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Kemudian client server, itu model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain yang disebut dengan klien dalam jaringan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah penerapan koneksi jaringan komputer. Oke, secara tidak langsung kita sudah pernah menerapkan kedua macam koneksi ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya pada peer-to-peer, sharing, komunikasi, dan streaming multimedia. Kemudian pada client server itu surat elektronik
penyebaran basis data, berbagi pesan periferal, dan pemrosesan aplikasi. Kemudian, pokok pembahasan selanjutnya, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jaringan komputer itu interkoneksi dua komputer atau lebih. Sementara bisa kita lihat di sini, sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Secara pengertian, mungkin bagaimana ya? Bisa kita lihat bahwa sistem terdistribusi sangat mirip dengan jaringan komputer, sehingga kita bisa melihat persamaan dan perbedaannya. Persamaannya itu, jaringan komputer dan sistem terdistribusi itu merupakan sama-sama kumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi. Bisa kita bilang dari pengertiannya mereka sama sekumpulan komputer. Tapi perbedaan yang paling mencolok adalah pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi dari sistem terdistribusi. Itu sangat berbeda dengan jaringan komputer. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan. Terdapat 5 jenis-jenis jaringan. Ada Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Wide Area Network atau WAN, Internet, dan jaringan tanpa kabel. Bisa kita lihat di sini bahwa LAN, MAN, dan WAN itu perbedaannya terletak pada cakupan area yang mereka bisa naungi, seperti itu. Internet bisa kita lihat di sini merupakan kumpulan jaringan yang saling terhubung atau saling terinterkoneksi. Kemudian yang terakhir, jaringan tanpa kabel. Dengan jaringan tanpa kabel itu seseorang user bisa lebih leluasa bergerak dalam melakukan aktivitas komunikasi, seperti misalnya handphone. Handphone itu sudah memiliki kuota internet. Nah, itu bisa dibilang sebuah jaringan tanpa kabel. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Ada banyak sekali topologi jaringan komputer, tapi yang akan kita bahas ada 3. Tapi kita mesti tahu dulu apa itu topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer merupakan suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Yang pertama akan kita bahas adalah bus. Bus merupakan komunikasi antar satu pengirim dengan satu penerima di jaringan, komunikasi antara satu pengirim dengan banyak penerima di jaringan, dan setiap titik akan menerima dan menyimpan frame yang disalurkan atau diantarkan. Kemudian ada ring yang menghubungkan komputer sehingga membentuk ring. Kemudian ada star. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya, tujuan dan manfaat jaringan komputer. Bisa kita lihat di sini tujuan dan manfaat jaringan komputer. Tujuannya untuk pembagian sumber daya, sarana komunikasi, dan informasi. Kemudian manfaat yang bisa kita rasakan dari jaringan komputer itu memudahkan pengiriman data, memudahkan user lain agar dapat mengakses data yang kita izinkan, kemudian memudahkan proses komunikasi, mengurangi pengeluaran biaya, dan menjaga keamanan data. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya, macam perangkat jaringan komputer. Macam perangkat jaringan komputer ini untuk membantu dan mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Kita lihat di sini yang pertama ada komputer server. Ini merupakan suatu komputer yang menjadi pengelola dan pusat bagi komputer lainnya. Kemudian ada Network Interface Card atau NIC, yaitu perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. Kemudian ada hub dan switch, perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, server, atau perangkat lain. Kemudian ada repeaters. Perangkat ini memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Kemudian ada bridge dan jembatan. Perangkat ini berfungsi untuk menguatkan sinyal dan untuk mendapatkan jaringan yang lebih efisien. Kemudian yang terakhir ada routers yang menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Kemudian pokok yang terakhir adalah masalah sosial yang ditimbulkan perangkat jaringan komputer.
Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa segala hal yang ada di dunia ini pasti memiliki masalah. Tidak terlepas juga pada jaringan komputer. Terdapat berbagai masalah sosial yang timbul akibat dari jaringan komputer, dan itu benar adanya. Bisa kita lihat beberapa masalah yang timbul. Yang pertama, karena penggunaannya luas, maka akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali yang mungkin masih di bawah umur. Karena seperti yang kita lihat pada masalah selanjutnya, kita bisa melihat bahwa jaringan komputer itu kebanyakan yang beredar di internet memiliki berbagai pembahasan yang bebas begitu. Seperti mungkin yang kurang baik untuk anak di bawah umur, bisa kita lihat mungkin kayak topik-topik meresahkan begitu. Kemudian biaya, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mengakses internet kita membutuhkan biaya. Dan bisa dibilang kalau kita menggunakan internet terus-menerus, biaya yang dibutuhkan akan sangat besar. Kemudian bisa menyebabkan juga perpecahan. Karena segala sesuatu yang di internet itu terdapat berbagai, bisa dibilang pembahasan atau mungkin gambar ya. Mungkin belum tentu satu gambar yang ini disukai oleh sebagian orang akan disukai oleh semua orang. Akan menyebabkan perpecahan intinya. Kemudian bentuk pesan yang tidak terbatas pada pesan tekstual saja, bisa juga gambar. Terdapat berbagai penyalahgunaan dari hal ini. Kemudian ketidaksenonohan ya bisa kita tahu. Karena bentuk pesan yang tidak terbatas tekstual tidak menutupi akan terjadinya ketidaksenonohan yang ya mungkin terjadi, dan itu sangat menjijikan, tidak pantas. Oke, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, yang telah saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Dan oke, segitu saja mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah setia menunggu video ini sampai selesai. Oke, terima kasih banyak aku ucapkan, dan juga selamat telah selesai. Mungkin bisa dikatakan apa ya? Selamat untuk yang telah menonton lah, karena mungkin ilmunya bertambah begitu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin cukup segitu saja. Nama saya Muhammad Barikah Pula. Dan saya undur diri. Terima kasih. Keep charming, stay focused. See you later, alligator. Bye.